Khalid bin Walid, nama yang sudah sangat terkenal sampai ke penjuru dunia. Tokoh yang dikisahkan tidak pernah mengalami kekalahan sekalipun selama berpartisipasi dalam ratusan pertarungan, baik itu pertempuran kecil maupun pertempuran besar. Bahkan saat dia masih membela kaum kafir Quraisy di saat melawan pasukan Nabi Muhammad SAW di perang Uhud, atas takdir Tuhan, perang tersebut tetap dimenangkan oleh kaum kafir Quraisy atas kelihayan dari panglima perangnya, yakni Khalid bin Walid, yang melihat situasi pemanah kaum muslimin sudah turun dari bukit Uhud. Jadi mau dia masih seorang kafir Quraisy ataupun sudah menjadi seorang muslim, win rate kemenangan peperangan dia itu masih 100%. Belum ada satu pasukan dari manapun yang mampu memecahkan win rate-nya. Makanya jangan salah, mungkin aplikasi Mobile Legends ataupun Monton itu terinspirasi dari kisahnya Khalid bin Walid sehingga dijadikan hero di gamenya. Dan kalau misalkan kita lihat buku-buku dan media-media sejarah buatan Eropa, itu menaruh Khalid bin Walid di posisi ketiga sebagai panglima perang terbaik sepanjang sejarah, di bawah posisi Napoleon Bonaparte dan Julius Caesar. Dan gak habis-habis lagi, di akhir hayatnya dia itu meninggal bukan di medan perang, melainkan dia meninggal di atas ranjang akibat penyakit dalam. Tapi sebenarnya bagaimana sih kisah hidup dari Khalid bin Walid ini? Bagaimana kehidupannya sebelum masuk agama Islam dan setelah masuk agama Islam sampai dia benar-benar terkenal menjadi panglima terhebat sepanjang sejarah? Mari kita bahas di Bincang Tokoh episode 1 kali ini. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe terlebih dahulu. Mari kita simak videonya. Jadi Khalid bin Walid ini adalah salah satu dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijuluki Saifullah al-Maslul, yang artinya pedang Allah yang terhunus, ataupun familiar di bangsa Eropa dengan istilah Sword of God, yang intinya julukan tersebut diberikan karena keterampilan militer dan taktik perangnya. Ia hidup menjadi panglima perang militer selama 3 zaman pemerintahan, yakni era Nabi Muhammad, era Abu Bakar As-Siddiq, dan era Umar bin Khattab. Khalid bin Walid lahir dari suku yang sangat terpandang di kalangan kaum Quraisy, yakni Bani Makhzum. Ayah dan ibu Khalid pada saat itu sangat-sangat membenci agama Islam karena dinilai membuat kegaduhan kepercayaan di wilayah Jazirah Arab, sehingga dendam tersebut diturunkan kepada anaknya, yakni Khalid bin Walid. Yang mana Khalid sebelum masuk Islam, dia sangat ingin sekali menghancurkan kaum muslimin dan tentunya membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan dendam tersebut hampir saja berhasil dia wujudkan saat dia memenangkan perang Uhud melawan kaum muslimin. Tapi sayangnya pada saat itu Nabi Muhammad berhasil melarikan diri meskipun dengan kondisi gigi yang patah dan tubuh yang berdarah-darah. Namun siapa sangka teman-teman, di saat perjanjian Hudaybiyah berlangsung, Nabi Muhammad SAW dan umat Islam pada saat itu mengunjungi Masjid Agung. Dan di saat itu juga Khalid bin Walid berencana dengan pasukannya untuk mengusir Nabi Muhammad dan kaum muslimin dari Masjid Agung. Namun takdir berkata lain. Ketika Khalid bin Walid sampai di lokasi, ternyata Nabi Muhammad dengan jamaahnya itu sedang melakukan sholat berjamaah. Dan di saat itu pula hati Khalid yang awalnya keras tiba-tiba luluh lantam menjadi lembut hanya dengan melihat umat Islam sedang sholat berjamaah. Dan akhirnya di saat itu pula Khalid menyatakan keislamannya di depan Nabi Muhammad SAW. Di era masuknya Khalid ke agama Islam ini sangat-sangat menjadi angin segar bagi kaum muslimin, sampai pada akhirnya Fathu Mekah pun terjadi dan seluruh wilayah Mekah dan Madinah berada di bawah kekuasaan Nabi Muhammad SAW. Perang pertama Khalid bin Walid sebagai seorang muslim yakni adalah perang Mut'ah melawan 200.000 pasukan Romawi, di mana pada saat itu awalnya Khalid bin Walid hanyalah prajurit biasa. Namun setelah kematian dari 3 panglima umat Islam pada saat perang Mut'ah, dan hal tersebut sedikit membuat kepanikan di kaum muslimin, maka Khalid bin Walid pun langsung mengambil alih pasukan umat Islam yang tersisa pada waktu itu. Dan akhirnya dengan pasukan yang tersisa, dia mampu memukul mundur dan memenangkan peperangan yang sangat tidak imbang secara jumlah. Dan disitulah awal kemenangan Khalid bin Walid bersama dengan agama Islam. Setelah kemenangan kaum muslimin pada perang Mut'ah, karir dari Khalid bin Walid ini sangat naik
dia semakin terkenal, semakin disegani dalam kalangan kaum muslimin. Sampai dia sering kali dan hampir setiap saat mendapatkan mandat dari Nabi untuk menjadi panglima perang dalam perang apapun. Begitu juga pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, yang mana Khalid bin Walid selalu mendapatkan mandat untuk menjadi panglima perang, seperti dia melawan pasukan kaum murtad dalam perang Riddah dan juga melawan 240.000 prajurit Bizantium dalam perang Yarmuk, dan masih banyak peperangan-peperangan lainnya. Begitu juga pada awal pemerintahan Umar bin Khattab, yang mana dia masih sering mendapatkan mandat untuk menjadi panglima perang. Namun di pertengahan pemerintahan Umar bin Khattab, jabatan Khalid sebagai panglima perang itu dicopot oleh Umar. Karena kenapa? Karena banyak dari kaum muslimin yang beranggapan bahwa setiap peperangan yang dipimpin Khalid bin Walid itu selalu membawa kemenangan, dan membuat kaum muslimin terlalu mengkultuskan Khalid bin Walid sampai lupa bahwasanya di setiap kemenangan peperangan itu ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Ini adalah salah satu kebijakan Umar bin Khattab yang sangat jenius. Maka tidak salah kalau dia dijuluki sebagai Al-Faruq, yakni adalah pemisah antara hak dan juga yang batil. Khalid bin Walid jatuh sakit pada usia 58 tahun. Penyakit itu berlangsung cukup lama dan memperburuk kesehatannya, sehingga membuat dia selalu berbaring di tempat tidurnya. Di akhir ajalnya, dia selalu berharap untuk bisa mati syahid di medan perang. Tapi kenyataannya belum ada satupun pasukan yang mampu mengalahkan dan juga membunuh Khalid bin Walid. Meskipun ia menghabiskan seluruh hidupnya di atas kuda perang dan di bawah kilatan pedang, namun akhirnya dia harus mati di atas ranjang tempat dia tidur. Sungguh sangat inspiratif kisah dari Khalid bin Walid ini. Bahkan banyak panglima perang Eropa pasca kematian Khalid bin Walid yang mempelajari akan kecerdasan dan strategi perang Khalid bin Walid, dan harapannya juga bisa mampu menginspirasi banyak kaum muslimin yang ada di dunia ini. Sekali lagi jangan lupa untuk klik like, share, dan juga follow akun YouTube ini. Terima kasih.